Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dan ini teman saya Maria Ulfa. Kami kali ini membuat podcast yang membahas tentang seputar pendidikan yang telah ada saat ini di samping kami dengan Bapak Abdurrahman. Tujuan podcast ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah kami bersama dengan saya Maria Ulfa. Oke Bapak, langsung saja ke pembahasan kita tentang mengenai pendidikan Indonesia pada saat ini. Jadi menurut Bapak, bagaimana keadaan yang terjadi saat ini setelah pasca belajar daring? Bagaimana saat ini keadaan anak didik yang menurut Bapak dengan penglihatan Bapak? Ya, terima kasih. Mengenai pendidikan masa kini, apalagi masa pandemi, yang jelasnya tentu ada dampak positifnya, ada juga dampak negatif. Jadi kalau kita dilihat dari dampak positifnya, ya mitra dengan orang tua, kerja di rumah melalui cara daring. Jadi kita dari pihak guru, dari pihak pendidik, tentu dia menyampaikan melalui rumah dan namun itu jelas adalah dari segi positifnya ada baiknya dua mitra pengawasan, orang tua dan pendidik atau guru. Dan dari segi negatifnya jelas dari segi kekurangan waktu kadang si anak pengawasan, kadang si anak ini harus langsung pendidik langsung dengan audiens dengan anak didik. Jadi tentu jelas pemerintah pun tidak tinggal diam, masalah pendidikan ini jelas mana yang terbaik bagi pendidikan Indonesia, tentu karena situasi masa sekarang, masa pandemi. Namun kita berdoa keras saja kalau pendidikan daring ini jelas kalau kita banding mengejar kurikulum tidak akan tercapai. Tapi kalau target kurikulum itu sebagian yang dilaksanakan oleh pendidik jelas mungkin mengena, tapi sebagiannya dari sepertinya jelas adalah si tujuan sasaran pendidik itu jelas berkurang. Nah kira-kira gitu saja menurut Bapak, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi anak didik atau khususnya apalagi dari mahasiswa nanti bisa menjadi pembelajaran untuk masa depannya. Jadi Pak, menurut Bapak apa sih yang membuat anak didik itu cenderung malas untuk belajar? Iya. Itu kalau di pendidikan kan kita sama-sama ketahui bahwa di ilmu pedagogi itu jelas tidak membutuhkan lokasi saja, tidak membutuhkan waktu saja. Tentu di sini harus ada penuh perhatian, penuh pendekatan terhadap anak didik. Andai kata si anak didik punya masalah, tentu si guru harus tahu, si pendidik harus tahu bagaimana solusinya mengatasi si anak tersebut, minimal dengan guru dekannya. Nah kemudian cara mengatasi ini yang jelasnya harus saling kerjasama. Tidak bisa pihak sekolah saja tidak bisa, di pendidik tidak bisa, harus orang tua, masyarakat, lingkungan harus saling mendukung biar anak didik berhasil. Nah kira-kira gitu. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana sih peran guru agama nantinya dalam membimbing akhlak mulia di sekolah itu? Iya. Guru itu semua penting, semua sama sesuai dengan profesi dan keahliannya. Namun kalau kita kaji, apalagi kurikulum sekarang itu jelas mengutamakan dia etika, moral si anak. Tanpa tidak baik moral si anak, tentu tidak akan mungkin bisa kognitifnya maju. Tentu andai kata kalau dia moralnya sudah bagus, sudah baik, sesuai dengan kriteria jobnes di pengumuman kelas 3, apalagi kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 9 SD ya, 9 SMP, kelas 6 SD, kelas 9 SMP, tentu syarat perilaku minimal baik. Jadi tentu peran guru agama di sini sangat penting karena agama pekaan itu adalah diajarkan sejalan paralel dia. Salah satu tujuan dia apa? Membentuk mental perilaku si anak biar lebih baik. Andai kata si anak sudah baik,
si anak sudah baik, tentu dia mudah menyerap apa yang disampaikan guru ke keahlian dengan bidang studi yang lain. Nah, kira-kira gitu. Oke Pak, jadi kenapa sih Pak pendidikan di Indonesia itu tidak merata? Oh iya, kalau kurikulum itu sistem itu baik, sistem itu baik. Namun kadang di pelaksanaannya di suatu daerah itu beda-beda. Kadang fasilitasnya kurang, tenaga pendidiknya kurang, keahlian profesinya kurang. Di situ bisa mengatakan kalau kita bandingkan dengan di kota itu kan prestasi sudah cukup, sekolah-sekolah sudah pada cukup, misalnya UI, UGM, udah prestasi bagus. Namun kalau dari kita coba bandingkan, misalnya STAIN yang baru-baru ini melangkah, mau ingin naik jenjang saja agak sulit. Kenapa? Karena faktor mungkin sarana dan prasarananya. Nah itu kira-kira. Jadi Pak, mengapa sih pendidikan di Indonesia itu tertinggal dari luar negeri? Iya, kita sesuai dengan negara kita, negara yang sedang berkembang. Kalau kita mengejar negara maju, namanya kita berkembang, tentu di berbagai sektor tentu harus dibenahi. Terutama negara yang mau maju itu jelas adalah ditambahkan pendidikan. Itu faktor utamanya. Jadi kalau di luar negeri misal, yang negara yang sudah makmur, yang sudah maju, tidak pun diarahkan masyarakatnya sudah maju, sudah bisa kian, sudah SDM-nya sudah siap. Tapi kalau di Indonesia misalnya, apalagi daerah-daerah tertentu, SDM saja tidak mencukupi, profesinya tidak mencukupi. Jadi tentu otomatis jelas negara yang sedang berkembang seperti kita Indonesia tentu ada ketinggalan dengan negara lain yang sudah maju. Jelas di mana? Karena itu apanya? SDM-nya. Baik dia profesionalnya, tenaga profesionalnya, ahlinya, baik juga SDM-nya sendiri. Nah itu kira-kira yang kalau sejalan bisa SDM-nya bagus, tentu yang profesional juga keahliannya sesuai dengan profesinya ahli, tentu bisa kita menyamai dengan yang lain. Namun jangan khawatir, Indonesia juga, pemerintah juga berusaha agar menyedot bisa berbagai kurikulum-kurikulum yang diserap untuk dilaksanakan di Indonesia. Buktinya pada masa sekarang tahun ini karena akan diadakan tahun pembelajaran 2022-2023, insya Allah Indonesia akan melaksanakan kurikulum merdeka. Tentu di sana terjadi kebebasan bagaimana dia belajar mau dari cara daring, dari luar, dari internet, itu adalah salah satu kemajuan dalam bidang pendidikan. Kalau kita bandingkan dengan masa-masa dulu, pendidikan masa dulu yang manual itu bagaimana? Manual itu bagaimana? Apa yang kita bisa baca, apa yang kita bisa hafal, itu saja. Sekarang tidak. Kita berbagai dari sektor pengetahuan dapat. Dari internet, buka Google, buka ini. Ini adalah salah satu prasarana bagi mahasiswa. Apalagi adik-adik mahasiswa seperti ini yang jelas membutuhkan pengetahuan yang banyak agar nanti terjun ke lapangan tidak kewalahan, kan itu kira-kira. Jadi jelasnya di sini pemerintah sudah mengupayakan, namun sampai di sini usaha pemerintah tetap masih, kalau bisa dibilang masih jalan di tempat. Ada, tapi kalau dikategorikan sampai 50% belum bisa berhasil, karena kurikulum pada masa sekarang tetap berubah-berubah. Tujuan pemerintah itu apa itu? Sistem itu bagus sebenarnya. Tujuan pemerintah bagaimana? Agar masyarakat ini bisa sama, sejajar dengan negara-negara yang sudah maju. Itu tujuan pemerintah. Maka diadopsi, dicarilah kurikulum negara-negara yang sudah maju, akan diterapkan di Indonesia. Nah itu kira-kira. Oke, lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya Pak. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang keprofesionalan guru saat ini di daerah kita Pak, khususnya di daerah Mandailing Natal? Kalau kita berbicara tentang profesional guru, pemerintah mengakui dengan adanya PPG, makanya banyak guru khususnya di Mandailing, umumnya di Indonesia sudah menerima tunjangan profesi guru sertifikasi guru ya. Jadi CPG, tunjangan penghasilan guru. Jadi profesionalnya guru itu diukur dari kemampuan dia
di mana sesuai dengan tugas yang diembannya. Kalau dia seorang guru mapel, guru mata pelajaran, tentu dia menguasai mata pelajarannya yang dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kalau di termasuk guru yang sudah senior, guru yang senior itu jelas pada umumnya sudah jenjang profesional, sudah profesional dia buktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan pemerintah melalui pelatihan, ada modul pelatihan, ada modul pendidikan kembali 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, kemudian diuji kembali sehingga mendapat sertifikat tersebut dan hasilnya itu mendapat tunjangan penghasilan. Itulah yang sedang guru profesionalnya udah profesional dia. Jadi kalau pemerintah sudah mengaku profesional, tentu jelas guru ini sudah masuk guru profesional. Nah, jadi bukan karena senior juniornya dia tidak. Kadang yang junior pun sudah profesional dia. Kenapa? Karena mau belajar, kan itu. Dia mau belajar dan kembali dipanggil pemerintah dan pemerintah telah mengeluarkan bukti bahwa dia guru profesional yang berbentuk sertifikat dengan mengadakan pelatihan, mengadakan PPG dan sebagainya. Nah, jadi di daerah kita ini lebih kurang dari 4 ribuan ya, sudah di Madenatan ini sudah guru profesional. Guru profesional dia, berarti kalau sudah profesional, pemerintah saja mengakui profesional sesuai dengan keahliannya, tentu jelas sekolah juga mengakui. Buktinya dengan adanya tunjangan yang diberikan pemerintah dan dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan pemerintah. Makanya pada umumnya di Indonesia sudah ada berapa ribu ya, kan Bapak sila jumlahnya yang sudah guru profesional. Nah, jadi profesionalnya guru itu yang kedua, profesionalnya itu bukan karena sertifikat, tidak. Bukan karena dia dapat tunjangan sertifikasi, tidak. Kenapa? Dia bisa mengaplikasikan, mentransferkan apa keahliannya ke anak dirinya. Dan anak dirinya kategori berhasil 70%. 70%. Kalau sudah berhasil 70%, 2/3. Kalau dia dari 40 berhasil 27 orang, tentu si guru itu sudah berhasil, sudah profesional dia di bidangnya. Nah, jadi kalau kita beranggapan bahwa guru itu profesional karena ada sertifikasi tidak selamanya, belum tentu ya. Tapi pada umumnya pemerintah mengakui dia profesional karena sertifikasi ini, sudah sertifikat dia, sudah tersertifikat dia. Namun tidak, kadang di sekolah tahu kita guru kita itu bahwa dia profesional. Kenapa? Karena profesional dia bisa membina, dia bisa menjalankan amanat apa yang disampaikan sesuai dengan ahlinya. Profesional di bidangnya. Misalnya kalau dia di bidang fikih, ahli dia di bidang itu guru profesional. Sudah tahu siswanya bahwa mahasiswanya bahwa dia guru profesional. Jadi jangan nanti adik-adik kelas sama saya masih junior, masih umur jagung, kelas saya berarti bukan profesional. Tidak. Profesional seorang pendidik itu dia bisa menjalankan siswa dengan lembaga pendidikan. Itu namanya baru guru yang profesional. Namun tadi di awal saya sampaikan yang pertama bahwa guru profesional itu adalah punya sertifikat. Betul. Itu karena jelas guru profesional, udah guru profesional ya. Namun menurut kita bukan selamanya guru tersertifikat itu guru profesional, tidak. Ada yang tidak tersertifikat namun dia guru profesional. Kalau namanya profesional dia bisa jadi panutan, bisa segalanya kan itu namanya profesional. Apa dengan mahasiswa masih itu pun itu juga. Ada yang mahasiswa masih di bawah kelas, di bawah semesternya masih di bawah, tapi profesional. Cara berpikir dia udah tinggi dia. Cara belajar dia udah maju selangkah dengan kita. Itu profesional dia. Profesional, ahli di bidangnya kan itu. Nah, itu kira-kira ada mahasiswa. Jadi Pak, dari kejaman nih kan Pak, pendidikan itu kan semakin meningkat, semakin mahal. Apa sih yang membuat itu Pak semakin meningkatnya Pak harga pendidikan? Iya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, memang dari segi pengamatan kita dulu ya, dari segi yang kita rasakan, kalau memang kita mau bagus tentu harus mengeluarkan modal yang banyak. Kan itu. Iya. Jadi pendidikan dibilang semakin mahal di Indonesia ini sebenarnya tidak, karena pemerintah banyak memberikan bantuan termasuk beasiswa, daerah juga memberikan bantuan. Nah, jadi itu salah satu menyatakan bahwa mendorong untuk masyarakat untuk belajar, untuk melanjutkan sekolah kan gitu. Nah, jadi dibilang dia pendidikan itu semakin mahal. Kenapa dibilang pendidikan semakin mahal? Karena kadang kebutuhannya itu tidak seperti yang dulu. Kalau dulu pendidikan itu cukup bawa pensil dan buku cukup. Sekarang tidak. Anak-anak perlu tugas ini harus siapkan Android, cari, harus les kesana kemari. Itu kan butuh biaya, butuh dana. Namun kita jangan salah bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah pun lebih dari itu, apalagi tingkat SMP dan SMA. Dan SMP dan SMA umumnya boleh dikatakan pendidikan Indonesia gratis. Gratis di mana? Karena dana operasional sekolah itu dikeluarkan pemerintah. Kalau SMU dari provinsi, dan sementara dana bantuan operasional sekolah itu dari pusat juga, dari pusat, BKN pusat. Nah, udah dialokasikan untuk pendidikan. Jadi ada sebagian menyatakan bahwa pendidikan itu semakin mahal. Kenapa? Karena itu butuh ke profesional pendidikan itu, keahlian itu yang dibayar sebenarnya. Ahlinya itu bukan gurunya, dosennya tidak. Keahlian yang dia sampaikan itu ke kita itu mahal. Itu tuh sebenarnya maksud kata itu, bukan karena pendidikannya mahal, tidak. Keahlian yang kita itu mahal. Kenapa? Sulit kita mencapainya. Apalagi mencari nilai B saja sulit kan gitu. Kan mahal itu. Mahalnya dari mana? Karena kadang guru dosennya tidak bisa didekati. Kadang kurangnya kita benar belajar, tapi coba kita belajar. Mahal tidak? Tidak mahal kan? Nah itu. Jadi kalau dibilang mahal pendidikan itu tidak mahal. Pendidikan semakin mahal tidak. Buktinya pemerintah memberikan UKT. Kalau di perguruan tinggi negeri ada UKT, bagaimana kemampuan? Kalau dulu bagaimana? Mana bisa orang anak biasa ke fakultas kedokteran usul. Kalau sekarang bisa sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Kalau dulu orang yang punya mobil baru bisa ke fakultas kedokteran. Ke UI harus orang yang punya mobil, orang anak pejabat. Sekarang tidak. Orang dari daerah kita ini banyak ke UI. Memang kan terbukti bahwa pendidikan itu tidak mahal kan gitu. Nah, kemudian kalau secara umum memang sering kita baca wacana-wacana pendidikan sekarang di Indonesia mahal. Betul loh, apa wawancara dengan para ahli psikolog itu begitu bilang pendidikan itu mahal katanya. Mahal dia maksud itu psikolog itu mahal mencapai pengetahuan itu kan itu yang dimaksud. Nah itu kira-kira. Ada lagi yang bisa Bapak bantu? Jadi kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, Pak. Iya. Nah, menurut Bapak, kenapa sih sistem pendidikan di Indonesia selalu berubah? Oh iya. Pertama, pemerintah melihat bagaimana kan ada studi banding. Pemerintah ke Thailand, pemerintah ke Singapura, pemerintah ke Amerika dan Australia dan sebagainya. Kenapa? Di Australia misal belajar bahasa Indonesia. Kenapa Indonesia tidak bisa? Bahasa Indonesia saja tidak sanggup. Di Australia belajar bahasa Indonesia, padahal itu bukan bahasa orang. Nah itu. Nah, jadi itu pemerintah mengadakan mengadopsi, cari, diadakan kelinci percobaan kurikulum baru. Tujuan pemerintah bagaimana? Bisa menyamai negara yang sudah maju itu. Itu tujuannya. Diterapkanlah kurikulum ini. Kalau masa Bapak kamu belum kenal itu, ada kurikulum 75, ada kurikulum CBSA, ada
belakangan ini datang KTSP, tahun ini datang kurikulum merdeka. Nah, jadi sebenarnya kalau standar kompetensinya itu juga nya, tidak beda, tidak jauh dari situ, itunya semua. Namun casingnya yang berbeda. Kalau naik tinggi HP-nya itu, naik tinggi handphonenya itu, casingnya beda juga. Naik tingginya lagi berbeda juga, begitu kira-kira. Jadi pemerintah kalau isinya itu juga nya, nggak ada bedanya, kompetensinya itu juga. Namun pemerintah bagaimana? Pemerintah agar bisa menyamai dengan negara Jepang, kenapa bisa maju? Indonesia kenapa tidak? Kenapa Thailand bisa? Sementara masih jauh di bawah kita, kan itu. Nah, jadi pemerintah mengambil perbandingan dengan adanya studi banding dari lembaga pendidikan ke pusat dan sebagainya, maka kembali. Jadi tujuan pemerintah bagaimana? Kenapa pemerintah mengutus ke Thailand, ke Jepang, ke Australia dan sebagainya, sampai ke Timur Tengah sebagainya? Sebenarnya sama, negara itu sama. Namun sesuai yang Bapak sampaikan tadi, SDM-nya itu beda. Negara yang sudah maju otomatis rakyatnya maju. Kita yang masih berkembang tentu masyarakatnya masih berkembang, kan begitu. Nah, jadi itu kira-kira poinnya. Iya. Nah, selanjutnya ini mengenai orang tua ya Pak. Iya. Bagaimana cara orang tua mendidik anak di rumah, di dalam rumah? Oh iya. Terima kasih. Kalau masalah orang tua tentu bagaimana? Ini peran utama, yang paling utama adalah itu masyarakat kecil ya. Jadi bagaimanapun si anak mau berhasil, bagaimanapun si anak baik, bagaimanapun si anak mau maju, tentu pertama adalah kedua orang tua. Jadi mungkin berpikir dalam benak kita, kalau orang tua saya tidak punya pendidikan, kelak masa ada mahasiswa ini udah usia muda bapaknya ya. Kalau masa seperti orang tua bapak sendiri pendidikannya cuma SD, kenapa bisa maju anaknya, kan itu? Biarpun segini istilahnya bukan berhasil, bilang berhasil, tapi udah berbeda dengan status orang tua, kan itu. Jadi faktor utama jelas orang tua. Kita pun di dalam pendidikan kan sering kita perhatikan bagaimana kriteria si anak di sekolah, berarti begitu di rumah. Karena etika perbuatan yang di rumah itulah dia terapkan di ke lapangan. Dia terapkan di sekolah. Jadi kadang itu pun tak boleh ya, ada yang mesti dibilang nanti kalau udah jadi guru dari mana, tempatkan di mana. Jadi begitu ke orang tua, berarti itu kalau kau orang tua rumah jangan boleh. Jadi pasti kita mengamati dari sana bagaimana sih orang tua. Jadi kita harus mengetahui tentu peran orang tua itu memang utama sekali, dia paling utama. Kalau baik orang tuanya, coba susah mendidiknya, ya susah, ya bakal susah mendidiknya. Tapi kurang broken, coba bandingkan, maaf ya, yang orang tuanya broken ini, gimana anaknya di sekolah? Susah tidak? Susah banget. Jadi tentu makanya pendidikan utama adalah di keluarga. Jadi kalau baik keluarganya pasti baik, nanti di sekolah pun pasti baik. Kita bapak buktikan saja, orang yang anak siswa yang broken orang tuanya bisa satu di timur satu di barat, bapak ibu di timur barat, pasti di sekolah payah diatur, malas sekolah, sering bolos, macam-macam. Nah itu, jadi jelas di dalam pendidikan ini mitra, guru, orang tua, komite sekolah, dan lingkungan masyarakat inilah yang empat ini faktor utama. Orang tua ini paling depan, guru, komite mitranya, baru masyarakat, lingkungan. Kalau baik yang empat ini pasti berhasil. Salah satu di antara ini pasti ada permasalahan. Masyarakat misal, lingkungan masyarakat misal dia yang narkoba di lingkungannya, mana bisa diatur, apapun sampai kan tidak dengarkan gitu. Nah, ada yang kadang yang orang tuanya bagaimana?
Yang orang tuanya kadang yang bisnisnya sibuk, kadang di Australia, kadang di Amerika. Gimana anaknya? Biar tidak. Nah, dari pengawasan itu terutama adalah orang tua. Makanya pemerintah pun apalagi kenapa dilarang kawin muda, kan itu tujuannya, bahwa bisa anak dididik. Kenapa tidak dibolehkan pemerintah di bawah umur kawin kena pasal dia, kena pasal. Kenapa? Itu tujuan pemerintah agar bisa membimbing si anak. Apalagi kalian ada mahasiswa calon ibu, faktor utama itu. Ibu faktor utama karena lebih banyak bergaul anak dengan ibu. Kalau maknya, makanya orang pun kalau masa sekarang tidak begitu diperlukan. Makanya yang pertama ad-dinu kata Nabi, baru nasabiha keturunannya, belakangannya baru cantiknya, baru hartanya kan belakangannya. Sekarang enggak, terbalik, yang nomor 4 jadi nomor 1, agama belakangan, nomor terakhir. Nah itu, jadi jelas peran utama orang tua itu paling utama. Peran pendidikan utama adalah di lingkungan keluarga. Kalau baik lingkungan keluarga, nah jadi Bapak kasih perbandingan. Tadi kan sudah Bapak singgung, kalau anak-anak di rumah ini tidak pernah telat itu. Kalau sudah ada suara-suara mau azan maghrib, udah tahu di mana posisi. Karena ada kadang les, ada yang terlibat dia, ada yang DJ, oh kan udah mau maghrib, oh saya telat pulang, pasti kasih kabar. Itu yang Bapak terapkan. Jadi kemanapun Bapak lemparkan dia ke Bandung sana, tidak takut Bapak. Udah tahu dia kalau maghrib tidak boleh di luar, tidak boleh di luar. Jadi itu, jangankan itu ayam aja berkeliaran kalau udah mau maghrib tidak ada berkeliaran kan itu. Itu tidak punya akal ya, cuma insting dia. Udah mau maghrib, udah masuk dia. Ya. Kalau kita masih berkeliaran, masih dikiri kopi macam-macam. Kalau begitu orang tua jadi masyarakat, berarti anak didiknya nanti, anaknya nanti dimasukkan ke rumah sekolah di atas itu lagi. Nah, itu. Nah, ada lagi yang kira-kira perlu bantu? Ya. Bagaimana meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas apa yang paling utama disiapkan bagi sekolah di daerah terpencil? Pertama, pemerintah sudah mengadakan ada daerah isolasi, daerah terpencil. Pemerintah memberi tunjangan 2 kali lipat. Itu yang pertama. Misalnya kita ditugaskan daerah IDT, misalnya di mata sana, ada ditugaskan kalau gaji ada mahasiswa nanti 3 juta, nanti 2 minggu kemudian datang 3 juta lagi. Itu salah satu trik pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di daerah terpencil. Kenapa? Karena kalau daerah IDT itu biasanya guru kurang, tenaga pendidiknya, profesornya kurang. Kenapa? Karena susah mencari lokasi, menempuh lokasi. Tapi inilah trik pemerintah, biar orang mau ke sana, dibuat pemerintah lah dengan kalau dia seorang pendidik guru misalnya daerah terpencil, kalau daerah kita ini daerah ini Serangkap sana ya, Serangkap, Mata, itu daerah terpencil daerah kita ini. Kalau daerah kecil, kalau gurunya sudah sertifikasi, tanggal 1 dapat gaji per bulannya, tanggal bulan 2 minggu berikut keluarlah si jumlah gaji pertama lagi, baru 3 bulan kemudian keluarlah sertifikasinya dengan berarti dia berapa? 3 kali gajian. Jadi orang termotivasi agar membina desa itu, agar membina desa yang terpencil itu. Nah, jadi pemerintah juga mengusahakan sarana prasarana sarpasnya juga ke daerah terpencil. Sekarang kita makan, baik dia gedung, baik alat-alat yang dibutuhkan di sekolah itu. Pemerintah sudah mengalokasikan itu. Alokasi pendidikan itu umumnya sekarang lebih banyak di daerah terisolasi, daerah terpencil. Namun karena kita manusia ini memangnya rupanya kalau kita hidup di kota
dikasih orang duit, kan itu. Kalau kita berprinsip gitu dulu. Kalau kita di kota udah banyak duitnya, tidak. Sekarang orang yang di desa lah, yang daerah terpencil lah yang banyak duit. Kalau ada masih nanti itu sana jadi apa, baik penyuluh dan sebagainya, pasti 2 kali gajian, 2 kali si jumlah gaji yang diterima pertama, 2 minggu kemudian gajian lagi. Nah itu, jadi itu salah satu pemerintah, dan kemudian pemerintah akan mengusahakan fasilitas sarana prasarananya akan di drop ke daerah IDT. Itu usaha dari pemerintah. Jadi tugas kita seorang guru, apakah tidak merasa berdosa, kita rasa andai kata sudah digaji 100% lagi dari gaji yang biasa, 200% gaji kita beda dengan orang lain. Saya rasa kalau kita manusia itu secara logika berpikir tidak pantas kan. Kalau kita gaji kita 4 juta ditambah yang baju 8 juta, sementara orang sama-sama ditugaskan kita, dia di kota cuma 4 juta doang. Jadi kita pasti mau mencurahkan apa yang bisa kita perbuat, kan begitu. Itu tujuan pemerintah bagaimana? Agar daerah terpencil itu sama dengan daerah kota, disejajarkan pemerintah dengan triknya itu mah tenaga pendidiknya itu dikasih bonus 1 bulan gaji lagi, ditambah dia, berarti dalam 2 bulan itu dalam 1 bulan itu 2 kali gajiannya, kali 2 minggu udah gajian. Jadi tujuan pemerintah apa? Bukan untuk beli kebun, bukan beli emas banyak-banyak, tidak, biar dia betah membina desa itu kan. Namun sekarang tergantung manusianya, dia ngumpul harta doangnya ke sana. Nah, mau dia sesuai dengan gaji itu, buktinya banyak guru sekarang, banyak dosen sekarang sudah sertifikasi ke jumpa bersama siswanya malas, kasih asisten, kasih ini, padahal dia sudah digaji 2 kali. Kalau gaji dia 5 juta sudah 10 juta per bulan. Nah itu, jadi kadang makanya kita manusia ini tetap kurang, merasa kurang, tidak pernah bersyukur. Karena tidak bersyukur itulah itu datangnya. Tapi kalau bersyukur kita, apapun bagaimana, sedikit banyaknya kita syukurkan, itu tidak akan terjadi. Nah itu kira-kira. Jadi kalau masalah di daerah isolasi, di daerah terpencil itu sudah pemerintah berusaha untuk memfasilitasi baik dari tenaga pendidiknya, sarpasnya, tinggal masyarakatnya nanti yang mau dibina. Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nah ada lagi? Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah mau kami untuk mewawancarai tentang seputar pendidikan di Indonesia pada saat ini. Jadi cukup sekian podcast kami pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.